Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi HACCP terhadap bahan baku dan identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Pertama, saya akan menjelaskan analisis HACCP kue bolu. Deskripsi HACCP detail bahan produk. Analisis ini dilakukan terhadap produsen kue bolu lokal. Komposisi: tepung terigu 8 ons, telur ayam 2 kg, margarin 7 ons, gula halus 7 ons, pewarna makanan 2 sendok makan, vanili 1,5 sendok makan, ovalet 1 sendok makan, soda kue 1 sendok teh. Di sini juga kita bisa melihat bahwa pembuatan kue bolu ini juga bisa memiliki beberapa bahaya seperti bahaya biologi, kimia, dan fisika. Yang pertama adalah bahan mentah tepung terigu. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu kontaminasi dari benda fisik seperti batu, kutu, serpihan kaca. Jenis bahayanya benda fisik. Cara pencegahan: tepung diayak terlebih dahulu sebelum digunakan. Bahan kritis tidak ada yang ditemukan. Kedua, telur. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu kontaminasi biologis. Jenis bahaya: Salmonella mikrobiologis. Cara pencegahannya direndam sebelum dibuka. Bahan kritis: cangkang tidak kotor, telur tidak busuk. 3. Margarin. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu kontaminasi kimia. Jenis bahaya: ketengian. Cara pencegahannya tertutup rapat. Bahan kritisnya tidak tengi. 4. Gula halus. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu kontaminasi dari benda fisik. Jenis bahayanya benda fisik. Cara pencegahan: diayak sebelum digunakan. Bahan kritis: tidak ada benda fisik ditemukan. 5. Susu bubuk. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu kontaminasi lingkungan. Jenis bahayanya mikroba. Cara pencegahan: ditutup selama penyimpanan. Bahan kritis: tidak menggumpal dan tidak pang. Selanjutnya, identifikasi terhadap proses pembuatan. Yang pertama, bahan mentah. 1. Pencampuran bahan. Bahayanya biologis, kimia, dan fisik. Jenis bahaya: kontaminasi mikroorganisme dari alat fisik (mixer), serta penambahan BTP terlalu banyak. Cara pencegahan: peralatan dicuci setelah dan sebelum digunakan, pemantauan dosis BTP, dan hygiene dari penjamah serta sanitasi lingkungan. Batas kritis: alat sudah dicuci, dibilas sebelum dan sesudah pemakaian, dan ketika disimpan. Penjamah makanan menggunakan celemek, sarung tangan, penutup kepala, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengelola dan setelah buang air. Kedua, pemanasan fisik oven. Bahaya biologi, kimia, dan fisiknya itu kontaminasi. Jenis bahaya: kontrol suhu (oven). Suhu yang terlalu tinggi dan waktu yang lama dapat membuat bolu menjadi gosong. Cara pencegahan: pemanasan suhu dan waktu pemanasan. Batas kritis: stabilkan kurang lebih 151 Celcius selama 30 menit. 3. Finishing. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu fisik dan mikroorganisme. Jenis bahayanya: kontaminasi dari hygiene penjamah makanan, tidak menggunakan sarung tangan, dan sanitasi lingkungan. Cara pencegahannya: penjamah makanan menjaga hygiene dengan menggunakan sarung tangan, masker, dan penutup kepala, serta mencuci tangan dengan sabun dan sanitasi lingkungan rutin dalam membersihkan ruangan. Batas kritisnya: ruangan dan sarana bersih dari debu, disanitasi penjamah makanan, menggunakan celemek, sarung tangan, penutup kepala, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengelola dan setelah buang air. Keempat, distribusi. Bahaya biologi, kimia, dan fisikanya yaitu mikroorganisme.
Jenis bahayanya kontaminasi lingkungan dalam kurung udara atau polusi. Cara pencegahannya, pengemasan makanan harus tertutup rapat. Batas kritis, pengemas ditutup dapat dengan selotip.